rumah panjang gitu kan. Layar aing betul. Iya, Mulan ada Kang Mulan? Ada. Kang Rahman. Kang Adul, Kang Rahman. Rekor dah. Terus di puncak panginten tabu dalapanan supados nyelesaikan area kemah terus di area camp dimaksimalkan tabu 10 Kang Teteh supados kadugi ka base campna teu penting. Terus kangge upamitos dugi base camp umpama tabuh tilu di tabuh tilu di tabuh 4 biasa dimaksimalkan kangge bersih-bersih tanah pinutupan. Terus setengah 5 sontan tiasa langsung angkat di busna. Aya nu bade dipiteruskeun tanah pickup. Siap Bang Teteh hatur nuhun. Ada ya nak? Yang pernah tercipta, namun bukannya kau harus sia-siakan aku dengan segala tingkahmu, rasa kecewaku padamu. Biarkanlah mengembara jauh, menghapus muka kecewaan karena cintamu. Meski ku masih harapkan, aku masih harapkanmu. Oh, iya mah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian untuk semua yang sudah ataupun belum yang naik jalur rombongan ya. Ini nanti start dari base camp sampai puncak ini satu jalur ya. Terus ada 3 persimpangan jalur, yaitu di atas pos 2 sama di atas pos 3. Jadi kalau misalkan turun itu jangan ngambil ke arah kiri, karena kalau ke kiri itu nanti nyampenya di base camp Pemalang. Terus ketika ke puncak itu pun ada batas maksimal waktunya, maksimal itu jam 10 pagi sudah harus turun dari puncak. Untuk mata air karena di pos 5 udah agak kering, jadi untuk persiapan air itu langsung dari sini ya. Terus untuk batas camp terakhir ini sampai di pos 7, karena pos 89 ini udah masuk batas vegetasi, jadi nggak boleh untuk ngecamp. Untuk batas aman pendakian kita batasin sampai di pos 9. Jadi ketika kalian memaksakan untuk ke puncak, jika terjadi sesuatu dari pihak base camp tidak bertanggung jawab, alias asuransinya sudah tidak berlaku. Terus untuk dari puncaknya pun itu ketika turun jangan terlalu mengarah ke kanan,
Di sini ada persimpangan jalur lagi itu ke jalur Gunung Malang. Jadi kalau misalkan turun itu ngambilnya ke arah kiri aja, jangan terlalu mengarah ke kanan. Terus untuk teman-teman semua karena ini rombongannya lumayan banyak, jadi saya tahu untuk lebih berhati-hati, terus jaga fisik juga. Teman-teman semua itu kalau misalkan ada teman yang sakit ataupun nggak kuat itu jangan memaksakan untuk umpamanya gitu aja. Selanjutnya ini yang tadi udah dapat data karena datanya terbatas, nggak mungkin satu-satu, udah ada estimasi jarak persisnya, udah tertera semua di sini. Terus ini belakang larangan dan dendanya nanti bisa dibaca kata-kata yang sudah saya bagikan tadi. Terus ini informasi basecamp terkait misalkan terjadi atau minta bantuan, kalau dapat sinyal bisa begini salah satu nomor. Itu pun sifatnya emergency ya mas. Kalau misalkan slow kayak gitu itu kan emergency, berarti kita Monyet sedikit merespon. Paham sampai sini ya mas ya? Ya, ada pertanyaan? Gimana adik rasanya naik ojek? Rasanya Hemat tenaga. Kan udah jauh boy. Sajam. itu si Masya lagi nyari jodoh ya Mas. Waduh. Pendaki lemah sama yang naik ojek. Daripada capek ya. Jauh-jauh ke dia. Capek. Gede irungna. Ih gede irungna. Mana? Alah siapa boy? Alah. Man, irung mana depan layar bu. Panjang-panjang tuh, gantar lain. Jika nama turus bahanang.
Atas Jobian. Tadi nawaran sama Mbak juga boleh. Tadi teh nanya, ini Mas apa Mbak gitu? San? Ini Mas apa Mbak? Mbak Nah. udah pakai anjing. Ah, cowok juga banyak. Coy. Anjing. Langsung jangan diem. Marahin San. Marahin ya. Marahin Tuman. Cuman Nah, kita stop dulu videonya sampai di situ. Kenapa tidak ada video di tempat camp gitu, terus camping, masak-masak? Karena waktu itu kita datang sekitar mau maghrib dan itu dalam kondisi hujan sampai di pos 3. Yang awal rencananya di pos 5 itu sudah menjadi hal yang tidak mungkin. Karena kita tahu dari pendaki-pendaki yang turun bahwa pos 5 sudah penuh. Bahkan pos 3 pun nyaris itu penuh. Jadi ketika kita sampai masih banyak pendaki yang di bawah yang mencari lahan. Begitupun dengan kita. Kita mendirikan tenda di tempat yang sangat curam. Jadi itu adalah jalan air, tapi mau bagaimana lagi? Tidak bisa untuk mencari lahan yang lain yang lebih layak. Karena itu posisinya udah sempit, udah penuh semuanya. Kalah beberapa menit aja kita mungkin nggak akan kebagian untuk lahan. Nah, kita bawa 3 tenda dengan kapasitas 2 orang semuanya, ya. Dan itu semuanya tidak dalam posisi yang bagus. Jadi harus diratakan terlebih dahulu, walaupun itu hanya percuma karena tanahnya cukup keras. Tapi karena waktu itu sudah menjelang maghrib, kemudian hujan juga turun dengan deras. Jadi mau tidak mau kita memaksakan untuk mendirikan tenda di tempat yang tidak strategis. Nah, bukan hanya sampai di situ saja permintaannya. Ternyata ketika sudah dicari playset yang sudah kita persiapkan dari rumah itu mendadak tidak ada. Awalnya kita masih berpikiran bahwa ini ketinggalan di base camp. Tapi mau bagaimana lagi? Kondisi tenda saya dengan Aiman itu adalah tenda single layer. Karena kita masih pede karena menggunakan playset jadi tidak akan jadi masalah. Taunya playsetnya ketinggalan, coba bayangkan. Tenda single layer, kemudian sudah banyak remesan. Nah, dari situ sudah mulai istilahnya putus asa gitu. Ini gimana cuy? Tapi karena kita dituntut karena kepepet itu kita harus kreatif, akhirnya alas tenda atau footprint yang sering kita gunakan untuk sholat, ya, yang hanya segenggam ini gede ya, itu kita gunakan untuk menambal atau menjadi playset dadakan. Itu pun tidak cukup membantu karena kalau ditambah dengan hujan yang cukup deras percuma aja. Dan akhirnya untuk tenda yang lainnya alhamdulillah aman ya karena double layer dan juga bisa diandalkan, kecuali tenda saya dan juga Aiman itu. Orang lain ketika hujan sudah enak-enak tidur, bisa masak. Nah, kita siap-siap kebanjiran. Jadi di bawah tenda itu karena memang jalur air, itu airnya mengalir di bawah kita.
Jadi bisa dibayangkan yang tadinya kita menambahkan wah selamat topnya Jawa Tengah, atap Jawa Tengah, terus sudah mempersiapkan segala macamnya agar menjadi spesial, tapi kesannya tidak spesial itu. Jadi orang lain sudah tidur, kita hanya bisa melihat, kemudian menambal tenda-tenda yang remes, ya bagian-bagian tenda yang remes, kemudian dari atas juga bercucuran air hujan, dari bawah juga sama, dan itu udah kondisi yang tidak enak sekali. Belum ganti baju, kemudian itu kan baju trekking ya, basah. Pokoknya itu hal yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Perut lapar, tidak bisa masak karena tenda single layer, kebanjiran, bocor di samping dan juga di atas. Mau masak bagaimana? Masak di luar kena hujan. Akhirnya kita makan seadanya, jadi snack-snack yang ya bisa mengganjal perut lah gitu ya. Terus itu hujan berhenti sekitar Isya tuh jam 8 atau jam 7-an, baru kita bisa masak. Bayangkan, dari jam berapa? Dari jam sekitar setengah 6 menjelang maghrib kita bertahan di sana kedinginan karena kita tidak berani untuk ganti baju, karena kalau ganti baju nanti akan ikut basah hingga kita tidak punya baju kering. Pokoknya itu adalah pengalaman camping di gunung yang tidak mengenakan. Campingnya ya, bukan perjalanannya. Untuk di pos 3, kita ngecamp di pos 3. Dan akhirnya setelah masak, akhirnya bisa makan sekitar jam 9, jam 10. Itu juga dalam keadaan ngantuk. Jadi kita memaksakan untuk makan karena esok harinya akan summit. Nah setelah itu barulah kita akan summit.